Salam damai sejahtera, saudara-saudariku terkasih dalam Kristus Yesus. Banyak orang mengatakan kesempatan tidak datang dua kali. Tapi kita tahu Tuhan sangat mengasihi kita. Tentunya Dia akan selalu memberi kita banyak kesempatan. Apa pernah tiba-tiba kita tersadar dan merasa, aduh sayang banget udah gue lewatin. Coba tadi gue tangkap kesempatan baik itu. Kesempatan apa? Kesempatan istimewa untuk bersaksi, memberi penguatan kepada seseorang yang sedang mengalami kesulitan dalam hidupnya. Kesempatan untuk membantu seseorang menjalani permasalahan yang berat dalam hidupnya. Dan kesempatan bagi kita untuk memberitakan kasih karunia Allah yang sudah kita alami. Yang selalu setia mendampingi hidup kita. Seringkali kita sudah melewati kesempatan baik begitu saja. Bahkan gak sadar kalau itu sebenarnya sebuah kesempatan yang merupakan karunia dari Tuhan. Yang Dia berikan pada kita sebagai privilegis untuk dapat memberkati hidup kita dan juga dapat menjadi berkat bagi orang lain. Kenyataannya, kesempatan akan datang setiap hari bagi orang-orang yang percaya. Hanya kadang banyak orang yang tidak cukup peka untuk menyadari kesempatan itu. Bayangkan, saat bangun pagi, kita merasa badan kita sehat dan segar. Sehingga kita bisa jalan pagi bersama beberapa teman sewilayah. Di mana kita bisa memperoleh kesempatan mendengarkan masukan atau nasihat hidup. Seperti halnya juga mungkin kita dapat memberikan masukan-masukan yang dapat memberkati teman-teman kita. Banyak kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Ada kesempatan yang datang, tentunya ada juga kesempatan yang hilang. Ada kesempatan yang tersedia cukup lama, namun ada juga yang akan lewat seketika. Perlu disadari, kesempatan tidaklah bertahan untuk selamanya. Untuk itulah Anda dan saya perlu belajar lebih peka untuk menyadari apa yang Tuhan karuniakan dalam hidup kita. Bisa saja Tuhan beri kita tantangan, namun kita katakan pada Tuhan, aduh Tuhan, jangan yang ini deh. Rasanya saya tidak akan sanggup ngejalaninnya. Belum lagi, di sana tuh banyak sekali orang yang nyebelin. Padahal itu ternyata adalah tantangan khusus dari Tuhan agar kita bisa melayaninya. Sehingga dapat menjadi berkat bagi orang lain, bahkan juga bisa menjadi berkat dalam hidup kita. Demikian juga halnya dengan bisnis, pekerjaan, dan kegiatan kita sehari-hari. Kesempatan akan terus datang dalam berbagai macam bentuk. Hanya kadang kita saja yang tidak peka, kita tidak sadar, dan kita lewatkan dengan percuma. Bahkan kita protes pada Tuhan. Kenapa sih Tuhan saya kok gak pernah diberi kesempatan, sementara teman saya dapat kesempatan bertubi-tubi. Permasalahannya kadang kita tidak sadar kalau itu kesempatan yang Tuhan telah sediakan bagi kita. Kita tidak berada dalam frekuensi yang sama dengan Tuhan. Seperti radio, kalau kita mau tuning pada frekuensi stasiun radio tertentu, maka kita harus masuk dalam frekuensi stasiun itu bukan. Untuk bisa hidup di frekuensi yang sama dengan Tuhan, tentunya kita perlu mulai membaca firman Tuhan, berdoa, dan mendengarkan Roh Kudus yang bicara di nurani kita memberitahu kalau itu kesempatan yang harus kita ambil dan jangan kita lewatkan. Markus 10 ayat 46-52 diceritakan bagaimana Bartimeus, si orang buta, saat mendengar Yesus akan lewat, dia segera menangkap kesempatan itu. Walau banyak halangan, dia tetap teguh mencari Yesus. Sehingga Yesus pun menolongnya dan memberi berkat dalam hidupnya. Bayangkan, sebagai orang buta, pasti Bartimeus hidupnya sangat menderita. Selain kesulitan dalam berkegiatan, dia juga tentunya tidak dapat bekerja dengan baik. Zaman itu pasti pijat tunanetra belum populer. Sehingga hidupnya sangat bergantung pada belas kasih orang. Di mana sebagai pengemis, dia tentu tidak akan tahu apakah hari ini dapat cukup uang untuk makan hanya untuk hari itu. Demikian juga pada Lukas 19 ayat 1-10. Saat tahu Yesus masuk ke kotanya, Zakheus berusaha mengatasi kekurangannya untuk melihat dan mencari tahu siapa Yesus. Sehingga Yesus memanggilnya dan menumpang dalam rumahnya. Sehingga menjadi tonggak pertobatan Zakheus yang tidak hanya menjadi berkat bagi dirinya karena dia memperoleh keselamatan, tapi juga menjadi berkat bagi orang sekelilingnya karena dia membagikan sebagian hartanya. Bahkan dalam Matius 27 ayat 19, Pilatus sebenarnya diberi kesempatan untuk tidak berdosa bila mau mendengarkan nasihat istrinya. Jangan engkau mencampuri perkara orang benar itu, sebab karena dia aku sangat menderita dalam mimpi tadi malam. Jadi keputusan untuk mengambil atau menolak kesempatan yang tersedia tentunya sepenuhnya berada pada kita sendiri. Bolehlah mulai sekarang kita berdoa. Tuhan, buatlah saya menjadi peka untuk semua kesempatan yang kau berikan.
Dan berilah saya keberanian untuk melangkah, mengambil kesempatan itu, dan melakukan apa yang Engkau ingin aku lakukan. Saya yakin Tuhan akan membantu kita dan membuat hidup kita menjadi lebih bahagia. Bila ada masukan, mohon berikan komentar Anda. Jangan lupa di like dan subscribe. Juga di share agar kita dapat saling memberkati. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.